izinkanlah saya mengucapkan salam agar kita saling menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali wat ta'ati tatibul hayah wa tatanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a asarahul baqiyat ila an taqumas sa'ah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga. Di era sekarang, generasi milenial akan menduduki sebagai pelopor kedua sebanyak 29,38 juta jiwa atau sebesar 25,87%. Untuk mempersiapkan milenial membangun bangsa yang sangat menentukan adalah kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual pun perlu dibangun untuk menjalani kehidupan. Apalagi kehidupan di zaman sekarang ini, tingkat kecerdasan manusia dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih. Seorang tokoh ulama besar, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pada acara di Universitas Teknologi Yogyakarta di hadapan 3.262 mahasiswa, beliau berkata, kemajuan teknologi selain memberikan kemudahan bagi generasi muda, juga dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia jika tidak diimbangi oleh akhlak, etika, dan adab. Intelektual dikenal dengan kecerdasan yang bersumber dari otak dan terfokus pada hal berpikir. Akan tetapi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang tinggi yang menghubungkan amalia seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pentingnya Kecerdasan Spiritual dan Intelektual Generasi Milenial. Sebagai rujukan, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan serta hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin yang berbahagia, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain beliau menjelaskan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan mengaku-ngaku mendengar apa yang tidak kamu dengar, atau mengalami apa yang tidak kamu alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan? Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa kita tidak boleh melakukan segala sesuatu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita kembangkan kecerdasan intelektual dan spiritual generasi milenial. Dewasa ini, para pemuda sangat rentan atas perubahan. Untuk itu, jika para pemuda tidak meningkatkan kecerdasan intelektual dan spiritual, maka akan tergerus oleh perubahan zaman. Ibarat ban mobil yang kempis di satu sisi. Jika manusia tidak mempunyai dua aspek tersebut, maka tidak akan berjalan seimbang. Kita sudah sering mendengar mengenai era globalisasi. Salah satu aspek positif adalah terbukanya jalur komunikasi dan informasi yang sangat luas dan hampir tak terbatas. Sekarang ini banyak orang-orang yang kemampuan intelektualnya tinggi, tetapi spiritualnya rendah. Negara ini akan rusak jika kebanyakan orang-orang isinya hanya yang tinggi intelektualnya, tetapi dari sisi spiritual mereka berakhlak rendah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita jadikan generasi saat ini menjadi generasi yang bermutu tinggi. Di sisi lain, para pemuda bisa terjerumus ke dalam lubang kehancuran. Menurut data dari portal Patroli Siber, tindakan penipuan online menduduki peringkat pertama kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Ada 7.701 laporan. Diketahui platform penipuan online tersebut didominasi oleh media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Diikuti dengan kasus penyebaran konten provokatif, pornografi, dan akses ilegal. Inilah contoh kesalahan dalam menggunakan kecerdasan intelektual. Secara umum, generasi milenial kini banyak menghabiskan waktu dengan sibuk berselancar di dunia internet dengan gadgetnya masing-masing. Minimnya tatap muka secara langsung dalam berkomunikasi berakibat menurunnya rasa tanggung jawab, etika, sopan santun, dan rasa empati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu maudana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Hadirin yang saya cintai, kita dapat meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok yang lekat dengan intelektualitas. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah menunjukkan kemahirannya dalam berpikir, yaitu sebagai pedagang. Lalu bagaimana Islam memberikan kita solusi agar kita dapat menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan spiritual? Sekali lagi, Allah telah memberikan kita petunjuk dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 24
sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulullah apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan sesungguhnya Allah telah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini diisyaratkan bahwa kita orang yang beriman dan berilmu bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak diimbangi oleh nilai-nilai spiritual. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya manusia sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan akal dan kecerdasan diharapkan mampu mempergunakan akal pikiran dan kecerdasannya untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan intelektual yang didasari dengan kecerdasan spiritual. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalam.